Setiap hari latih diri, pantang mundur, terus maju. Oke, selamat sore teman-teman. Saat ini kita lanjutkan pembelajaran jarak jauh untuk CNC. Materi berikutnya adalah memprogram Square Pocket dengan subprogram. Nah, di sini seperti biasa kita siapkan terlebih dahulu gambar kerjanya. Di sini kita akan membuat pocket dengan ukuran 70 x 40. Diameter ukuran luar tidak kita kerjakan, kedalamannya adalah 5. Lalu kita identifikasi alat potong, kita menggunakan N-mil 10. Benda kerja aluminium, kecepatan potong dan sebagainya kita hitung seperti kemarin. Kemudian kita identifikasi kedalaman, ini juga seperti kemarin. Kedalaman 5 mili, total kedalaman 5 mili, kedalaman penyayatan 0,5, pengulangan 10 kali. Oke. Kemudian kita tentukan dulu titik 0 dan titik awal pisaunya. Nah, titik awal pisau itu titik 0-nya berada di tengah. Kemudian untuk pocket itu kita mulai dari tengah-tengah pocket, karena ini persis di tengah-tengah benda kerja, maka titik awal untuk pocket adalah X0 dan Y0. Kemudian kita buat poin-poin dengan mengofset lintasan-lintasan pocket. Nah, jadi kita offset dulu. Offset pertama sebesar jari-jari pisau. Jadi dari ukuran 70 x 40 kita buat kotak ukuran dikurangi sebesar jari-jari pisau masing-masing sisi. Jadi ini kotak yang pertama adalah ukuran 60 x 30. Kemudian offset yang kedua kita beri jarak 50% sampai 70% diameter pisau. Di sini kita mengambil 6 supaya nanti berada di tengah itu cukup. Kalau kita berikan 5 nanti di tengah belum cukup. Nah, jadi kita offset dari offset yang pertama kita offset 6, lalu dari offset yang kedua kita offset 6 lagi, sehingga ada 3 kotak yang kita gunakan untuk lintasan offset. Nah, kemudian kita beri tanda poin-poin mulai dari offset yang paling kecil dari titik 0. Nah, di sini yang kecil dari 0 kita tandai dari sebelah kiri, itu adalah A, kanan B, atas C, yang sebelah kiri D. Nah, nanti demikian seterusnya, urutannya seperti itu. Berikutnya kita buat tabel koordinat untuk poin-poin koordinat lintasan yang tadi sudah kita buat. Jadi nanti dari A, B, C, D kita buat tabel koordinat seperti ini. Titik awalnya mulai dari 00, lalu titik A adalah min 18, Y-nya min 3, lalu bergerak ke kanan menuju X18, Y min 3, ke titik C naik ke atas, ke titik D min 18, Y3. Lalu alurnya nanti akan bergerak menuju ke A dulu, baru menuju ke E, lalu bergerak ke F, G, H, kembali ke E, lalu bergerak ke I, J, K, L, lalu bergerak ke I lagi, lalu kembali ke 0 lagi. Oke, selanjutnya kita membuat program utama. Kita mulai dari G21. Di sini kita tidak lagi menggunakan N10, karena N10 itu sebenarnya hanya untuk pengindeks program saja. Ada atau tidak itu tidak apa-apa, tapi nanti ketika kita menggunakan makro atau kita menggunakan subprogram, N itu nanti akan berfungsi. Cuma di sini karena kita bisa menggunakan tanpa N, kita gunakan tanpa N. Ketika kita butuhkan N, maka kita akan berikan kode N-nya. Nah, berikutnya kembali ke 0 mesin, lalu T1M6 mengganti tool, RPM-nya berputar 4000. Kita menuju ke titik awal X0 Y0. Nah, kemudian ke G43H1 Z25. Nah, kemudian kita menuju ke Z permukaan benda kerja. Di sini kita hidupkan kulennya. Nah, lalu kita panggil subprogram. Nah, subprogram kita panggil dengan M98. Kemudian H10 ini adalah maksudnya memanggil baris program N10. Nanti kita tandai N10 itu di mana. Lalu L10 pengulangan 10 kali. Setelah
program selesai, dia akan kembali ke atas. Z25 spindle mati, coolant mati, G91 G21 Z0 kembali ke 0 mesin, lalu program berakhir. Berikutnya adalah kita buat subprogramnya. Nah, kita buat subprogram, gambarnya seperti ini. Nah, kita mulai dari N10. Nah, ini penanda subprogramnya. Lalu G91 G1 Z0,5 F50 pengurangan kedalaman ke Z-min 50 Z-min 0,5. Lalu kita menuju ke titik A dengan F1910. Titik A ini tadi sesuai dengan tabel koordinat, menuju ke titik B, lalu ke titik C atas, titik D, lalu menuju ke titik A lagi, baru nanti menuju ke titik E, lalu ke titik F, G, H, lalu setelah H ke E lagi, baru ke titik I. Titik I menuju titik J, K, L. Nah, setelah L kembali ke titik I lagi, baru kemudian menuju ke 0 pocket, ke tengah lagi, lalu kembali ke main program. Jika pengulangan masih berlanjut, akan kembali mulai dari N10. Seterusnya seperti kemarin. Nah, tadi tabel koordinatnya belum keluar. Nah, begitu. Nah, untuk pembuatan subprogram ini atau pembuatan program pocket ini akan kita lanjutkan di simulasi di mesin CNC milling. Kita simulasikan langsung di CNC milling. Demikian, terima kasih, selamat sore. Oke, kita akan mulai memasukkan program untuk membuat square pocket atau pocket kotak. Maka kita mulai dari memencet tombol. Sebelumnya kita taruh dulu selektor di edit, kemudian kita pilih tombol edit di bagian atas. Nah, kemudian kita masuk ke menu edit, lalu open new. Nah, di sini kita ketik nama programnya. Di sini kita ketik pocket. Oke. Kemudian kita mulai dengan mengetik program utamanya. Nah, di sini kita tidak menggunakan nomor. Saya akan jelaskan nanti nomor atau nomor program, nomor baris program digunakan untuk menentukan penanda dari subprogram. RPM 4000. Kemudian kita menuju ke titik awal pocket. Di sini titik awal pocket adalah X0 Y0. Kemudian kita turun menuju ke benda kerja. Pendekatan dulu kita gunakan G43 untuk tool 1. Lalu kita turun ke Z25 dari atas permukaan benda kerja. Kemudian ke G1 Z0, kita berikan feeding. Nah, kemudian kita panggil subprogram. Nah, H10 ini adalah kita panggil dengan penandaan nomor 10. Lalu loopnya sebanyak 10 kali. Nah, kemudian kita menuju, setelah subprogram selesai, kita bebaskan ke atas. Kemudian kita matikan spindle. Lalu kita kembalikan ke 0 mesin. Nah, di sini kita mulai di penanda subprogramnya. Kita beri tanda N10 ini sebagai penanda awal subprogram. Lalu baru kita mulai masuk ke subprogramnya. Nah, ini kita mulai dari titik A, X-min 18, Y-min 3.
kita berikan feeding. Nah, kemudian menuju ke titik B. Nah, di sini ketika kita menggunakan G1, maka di bawahnya sudah otomatis terdeteksi sebagai G1. Kecuali kalau kita nanti menggunakan G2 atau G3, nanti harus dikembalikan ke G1 lagi. Oke, setelah menuju titik C, lalu menuju ke titik D, lalu kembali ke titik A. Nah, dari membentuk sebuah persegi panjang, kemudian bergeser menuju ke titik E. Titik E adalah 20-24 Y-9. Kemudian kita menuju ke titik berikutnya, EF, kemudian titik G, kemudian ke titik kuali. Oke, setelah titik A, kita menuju ke titik B, yaitu adalah X18. Nah, di sini kita tidak menggunakan G1 lagi, karena ketika di atas sudah diinstruksikan G1, maka ketika kita mengetikkan program di bawahnya, sudah otomatis terdeteksi sebagai G1. Nah, setelah itu ke kanan, lalu naik ke atas ke Y3, kemudian ke kiri menuju ke X-18 lagi. Nah, kemudian turun lagi menuju ke Y3, Y-3. Nah, ini kembali ke titik A. Jadi ini titik A, B, C, D, lalu kembali ke A lagi sebelum nanti bergerak ke titik E. Titik E adalah X-24, Y-99. Kemudian menuju ke titik berikutnya F, X-24. Lalu ke titik G, Y-9. Lalu ke titik H, yaitu X-24 lagi. Kemudian ke titik Y, ke titik E lagi, turun lagi menuju ke titik E, Y-9, sebelum beranjak ke titik I. Nah, titik I adalah titik terakhir yang sudah menempel di dinding poketnya. Titik I adalah X-30, Y-15. Nah, lalu menuju ke titik IJ, X30, J, kemudian K, J, HIJK, Y15, lalu ke titik L, X-30. Kemudian kembali lagi ke titik I, yaitu ke Y-15. Nah, setelah itu kita kembalikan ke 0, tengah-tengah dari poket. Kita pakai G0 tidak apa, X0, Y0. Kemudian kita kembalikan ke subprogram. Nah, untuk mensimulasikan, kita pastikan kita tekan input, kemudian kita keluar ke monitor, lalu kita cari search, kita cari program itu tersimpan di mana. Pocket, kita cari nama pocket. Kita cek apakah benar. Oh, ini bukan pocket yang dimaksud. Kita cari di sini. Tadi kita menyimpannya di memory card sepertinya. Nah, dari bagian bawah sendiri. Pocket, kita input, kita cek. Oh ya, ini benar. Nah, lalu kita cek, kita masukkan ke mode auto, lalu kita cek, kita hapus dulu, lalu kita cek continue. Nah, di situ sudah terlihat dia membuat pocket, square pocket, sesuai dengan gambar yang ditentukan.
Nah, setelah program masuk, baru kita setting alat potong, kemudian setting benda kerja, lalu bisa kita simulasikan.